ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau informasi yang kita dapatkan di lapangan kan bukan akan ya, tapi ada perebutan untuk pos-pos menteri strategis. Salah satunya adalah soal pos menteri SDM antara Partai Golkar dan juga PAN. Kalau Mas Hanta melihat seberapa besar peluang ini terjadi soal perebutan pos-pos menteri strategis ini? Ya, fenomena ini tidak sulit untuk dihindari. Tidak hanya terjadi pada menjelang pemerintahan Prabowo Gibran, itu sudah juga terjadi di era Presiden Jokowi, sebelumnya Presiden SBY juga. Nah, ini tergantung pada ujian kepemimpinan dan leadership dan gaya kepemimpinan Presiden terpilih, Pak Prabowo seperti apa, karena pola intervensi, pola aspirasi, keinginan partai politik itu tidak bisa dihindari. Tapi ujungnya itu bergantung pada Pak Prabowo. Nah, kalau kita petakan ini, Vita, ada 3 kelompok kategori kementerian strategis itu. Jadi tidak melulu soal logistik. Jadi ada satu menteri strategis karena menteri bahasa atau logistik. Tadi seperti Vita katakan ada menteri SDM, ada menteri perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Itu banyak kalau kita lihat yang sangat strategis ya, BUMN, pertanian termasuk, lingkungan hidup, dan sebagainya. Yang kedua adalah menteri elektoral. Menteri ini juga strategis secara elektoral bagi partai politik. Kalau satu bisa menjadi pundi-pundi logistik bagi partai politik, yang kedua ini secara elektoral di jaringnya. Yang kita tahu menteri sosial, menteri ATR dengan program sertifikat gratisnya, menteri desa itu di jaringnya sampai ke desa-desa, itu menteri elektoral. Pasti diperebutkan juga menteri desa, menteri ATR, menteri sosial. Yang satu lagi ada menteri strategis secara politik, Triumvirat, Mendagri, Menlu, dan Menteri Pertahanan. Ini penting, strategis secara kekuasaan kepresidenan presiden. Jadi penting juga dapur kekuasaan presiden, termasuk Menteri Keuangan, Mensesnek. Nah, ini adalah 3 kelompok kementerian yang akan diperebutkan oleh siapa? Pak Prabowo akan menghadapi berbagai multi kekuatan polar-polar politik. Satu pastilah kelompok partai politik seperti Devita katakan mereknya langsung yaitu Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Jadi ada kelompok partai yang sudah bergabung sejak awal mendukung pemerintahan. Ini pasti sudah ada pembahasan, sudah ada diskusi, sudah ada kesepakatan barangkali jumlah menteri apa. Golkar, Partai Demokrat, dan PAN. Dan juga mungkin partai non parlemen seperti Gelora, PSI, PBB. Juga partai yang ketiga yaitu partai yang akan bergabung untuk memperkuat pemerintahan, konon yang akan bergabung ada Partai Nasdem dan PKB. Yang kedua, jangan lupa ada entitas politik yang juga kuat pengaruhnya. Kita bicara presiden kan ada wapres dulu Pak JK, berbagi dengan Pak JK, Pak SBY di periode pertama. Begitu juga Pak Jokowi, bawaan Pak JK sebagai wapres itu juga banyak sebagai menterinya. Nah sekarang kan Gibran, bahkan Mas Gibran ini plus Joko Widodo. Pak Jokowi adalah tokoh kuat, katakanlah kingmaker utama yang berjasa juga pemenangan Prabowo Gibran. Jadi ada kekuatan kedua yang sangat besar yang juga harus diakomodir oleh Pak Prabowo adalah Jokowi plus Gibran. Yang ketiga adalah preferensi para relawan politik. Relawan politik termasuk TKN yang non partai politik juga memiliki aspirasi politik. Ditambah Pak Prabowo pasti mempertimbangkan representasi ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada representasi gender, representasi daerah, Papua, Indonesia Timur dan sebagainya. Nah, racikan inilah nanti Pak Prabowo harus mencari titik keseimbangan. Tidak mungkin ingin memuaskan semuanya seperti saya katakan tadi, ini ujian kepemimpinan presiden seperti Mas Daniel katakan, hak prerogatif sepenuhnya ada di presiden. Tapi kalau kita ingin bicara apa adanya, realitasnya dalam menentukan menteri itu kadangkala hak prerogatif presiden terbagi atau terbelah atau tereduksi bahkan oleh keinginan politik partai politik dan sebagainya. Tergantung presiden, polanya intervensif, akomodatif kan. Nah, apakah presiden terpilih akan akomodasi seluruh yang diinginkan oleh berbagai kekuatan politik itu. Banyak jalan keluar nanti titik tengah akan diambil, jumlah kementerian ditambahkah atau solusi salah satunya terakhir saya kira Vita, menteri yang diperebutkan itu kalau tidak ada titik tengah, maka tidak untuk PAN, tidak untuk Golkar, tidak untuk Demokrat, tapi diserahkan kepada non partai politik murni dari profesional. Menjadi salah satu pertimbangan. Itu tadi pertanyaan saya tentunya. Kalau memang ini kewenangan seutuhnya atau hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini bisa tereduksi, bagaimana kemudian pembagian kekuasaan ini? Nanti kita akan bahas lebih lengkap, Mas Hanta dan juga Bang Daniel. Kita jeda dulu, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.